Ya, untuk membahas mengenai prosedur keamanan dalam hal angkat beban di sebuah tempat kebugaran, kita sudah bersama dengan praktisi kesehatan dan juga binaragawan Aderai. Halo, selamat siang, Mas Aderai. Selamat siang, Mbak. Oke, Mas Aderai pasti sudah melihat ya video yang beredar ini mengenai saat Vicky mengangkat beban dan akhirnya gagal. Apa yang bisa kita koreksi dari situ, Mas? Kesalahan apa sih sebetulnya yang sampai membuat hal fatal ini terjadi? Iya, jadi sekali lagi bukan salah bebannya yang berat atau seperti apa, termasuk juga misalnya squat itu berbahaya atau tidak, tapi lebih kepada kita punya yang namanya support system dalam hal ketika melakukan aktivitas berat. Yang pertama tentunya kita paham tentang kondisi tubuh kita pada saat mengangkat itu memang dalam kondisi yang siap ya, tidak mungkin kurang istirahat atau kurang pemanasan dan sebagainya. Yang kedua, dalam berbicara safetyness, memang kadang-kadang sering kalau kita berbicara squat di aktivitas ini memang kalau kita berbicara pundak itu posisi bar itu sebaiknya memang di bawah pundak bukan di atas pundak sehingga potensi untuk barnya maju ke depan itu menjadi lebih kecil gitu. Yang sering terjadi biasanya kadang-kadang kalau kita nggak kuat, biasanya selalu pasti tendensinya cenderung buang ke belakang bukan buang ke depan. Nah, selain itu juga training partner juga kadang-kadang memang bertugas untuk membantu kita ya karena dia yang sebenarnya lebih fokus lebih kuat jadi sifatnya sinergis. Kalau kita lemah dibantu, kalau kita lebih kuat kita kurang bantunya. Tapi secara umum waktu memegang sebaiknya memegangnya itu di pinggang atau di dada sehingga potensi kalaupun nggak kuat akan dibantu oleh kekuatan daripada training partner. Nah, selain itu juga tentunya kalau squat sebaiknya menyenangkan kalau kita melakukan di yang namanya squat rack. Jadi di sana ada safetyness, di kanan kiri ada palang yang membantu kalau seandainya kita jatuh ke bawah, besinya akan tetap tertahan di atas gitu. Jadi beberapa hal mungkin itu yang bisa dilakukan ya. Jadi kalau di sini memang kadang-kadang ketika terjadi kecelakaan, kadang kita senang untuk bilang bahwa oh harusnya begini, harusnya begitu. Namun dari namanya kecelakaan sendiri kadang-kadang memang terjadi yang namanya out of control gitu ya, di luar kadang logika kita. Nah, tapi memang untuk kita bisa mengatasinya saya rasa mungkin beberapa hal tersebut dan komunikasi antara kita dan training partner kita terutama pada saat melakukan aktivitas dengan beban yang begitu berat, menyenangkan kalau seandainya kita membuat satu simulasi dulu, yaitu adalah kita punya komunikasi yang baik untuk bilang nanti kalau saya nggak kuat nanti apa yang dilakukan, nanti teman saya misalnya nanti kamu tinggal tarik aja ke belakang atau kebalikannya, nanti kalau saya nggak kuat biarin aja ya, biarin turunin lepas ke bawah atau apapun juga. Jadi kita punya satu janjian dulu gitu ya dalam tanda kutip kepada training partner kita untuk bilang bahwa kalau nanti nggak kuat kita udah tahu apa yang harus dilakukan. Secara umum latihan beban itu sebenarnya adalah kan memaksimalkan manfaat, meminimalkan resiko. Jadi kalau seandainya resikonya terpaksa harus tinggi dengan harapan mendapatkan manfaat yang lebih besar juga, tentu safetyness-nya itu yang harus diutamakan jadinya ya. Mungkin kira-kira itu. Oke. Ini selebgram Vicky merupakan seorang binaragawan yang tentunya seharusnya juga sudah mengetahui prosedur atau teknikal yang tadi Mas Aderai sebutkan. Tapi kenapa hal ini sampai terjadi, apalagi ini supporting partnernya kalau tidak salah merupakan trainernya sendiri yang harusnya lebih paham ya mengenai teknikal seperti ini yang tadi Mas Aderai jelaskan. Ya, saya rasa mungkin hanya perlu komunikasinya aja ya yang lebih baik lagi ya. Jadi memang kalau berbicara daripada teknis mengasis, membuat menjadi asisten daripada aktivitas khususnya squat, memang salah satu yang dibutuhkan kalau menurut saya adalah justru dipegang adalah pinggang dan dadanya gitu ya. Sehingga kalau nggak kuat, kita bisa jadi tetap masih bisa punya kemampuan untuk mengangkatnya gitu saja sih sebenarnya. Tapi memang safety saya rasa penting terutama dengan melakukan squat rack gitu. Jadi ada safety di kanan kiri. Kalaupun training partner tidak bisa melakukan, masih ada tambahan safety yang lain begitu. Baik, kalau kita lihat dari video artinya posisi barnya ini dia ditengkuk bukan di bawah seperti yang Mas Aderai sebutkan. Kemudian posisi dari trainer juga supporting memegangnya ini justru di bar bukan di bagian dada ataupun di bagian perut. Kemudian juga tidak ada safety rack di kanan kiri dan ada supporting. Betul. Ini kalau tidak salah hanya 3 orang di bagian belakang, kanan dan kiri.
Nah, apakah ini 3 orang tidak cukup untuk menahan beban seberat 210 kg? Ya itu tadi kembali lagi 200 kilogram itu bukan beban yang berat bagi yang mampu, tapi menjadi begitu berat bagi yang tidak mampu ya. Sama juga seperti 10 kilogram bukan beban yang ringan bagi yang mampu, tapi menjadi beban yang berat bagi yang tidak mampu. Jadi kembali lagi memang di sini kalau kita berbicara ya, karena di sini tidak bermaksud untuk fault finding ya Mbak ya, artinya bukan ingin menyalahkan, tapi menyenangkan juga kalau kita punya yang namanya menghindari yang namanya ego lifting itu ya, yang sering mungkin anak-anak fitness sering lakukan ya. Jadi egonya kadang-kadang memang kita berkeinginan ya untuk mau lebih dari kekuatan kita gitu ya. Jadi itu yang memang kalau seandainya kita mau melakukan itu dengan prinsip yang namanya overload principle, itu bisa dilakukan, tapi kembali lagi kita harus punya yang namanya supporting system tadi ya. Apakah kita dapatkan dari training partner maupun kita dapatkan dari sistem itu. Kalau soal orang lain yang di luar sana sebenarnya itu nggak perlu juga, perlu 3 orang nggak perlu sama sekali kalau menurut saya. Kalau kita sampai latihan sampai perlu 3 orang untuk jagain, berarti itu bukan harus kita lakukan. Sekali lagi, apalagi dengan latar belakang sebagai seorang binaragawan, latihan beban itu sendiri sebenarnya ada sebuah metode. Substansinya kan adalah punya kaki yang kuat dan penampilan kakinya yang baik kan gitu ya. Nah jadi bukan berapa berat beban yang kita angkat, berapa kali beban yang kita angkat, tapi berapa besar stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Nah, jadi kita nggak mau terperangkap dalam sebuah metode, lupa memahami substansi atau esensinya. Jadi makanya kenapa di bodybuilding selalu ada yang disebut dengan namanya fokus kepada kalau muscle building 6-12 repetisi. Kalau 12 kali aja gampang, berarti beban boleh ditambah. Kalau 6 kali aja udah susah, berarti bebannya jangan ditambah. Nah, kalau kita lihat di sini, kekuatannya hanya untuk mengangkat sekali aja, gitu, atau 2 kali aja sudah tidak kuat, berarti kita sudah tahu bahwa itu adalah bukan beban yang mau kita angkat, begitu kurang lebih itu. Kalau perkiraan Mas Aderai, apakah ini baru pertama kalinya Vicky melakukan angkat beban seberat 210 atau sebetulnya sepertinya sudah biasa, namun karena kondisi yang kurang fit atau mood yang sedang tidak bagus, makanya tidak mampu untuk mengangkat beban yang mungkin biasanya sudah bisa dia angkat? Iya, betul sekali Mbak. Jadi memang kadang-kadang namanya multifaktoral gitu ya penyebabnya. Bisa jadi pada saat itu mungkin lagi kondisinya lagi turun. Bisa jadi ternyata mungkin sudah pernah melakukan hal itu dan tidak kenapa-napa kan ya. Tapi memang sekali lagi memang kadang-kadang kalau kecelakaan itu memang tidak masuk logika gitu ya kadang-kadang. Tapi kalau menurut saya kalau dilihat dari mengangkat sekali aja atau 2 kali aja udah susah, menurut saya menyenangkan kalau kita jadikan ini sebagai sebuah hikmah pembelajaran bagi teman-teman yang lainnya. Jadi kita tidak lompat di dalam satu kesimpulan untuk bilang oh ya squat itu bahaya, oh ngangkat beban berat 200 kilo itu bahaya, oh jangan pernah fitness karena itu bahaya. Menurut saya jadi salah paham ya. Jadi maksudnya bukan itu, tapi banyak cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan kondisi tersebut gitu. Jadi kalau ada safety bar di kanan kiri, masalah ini udah nggak terjadi. Kalau training partner seandainya misalnya pegang pinggang atau dadanya, itu otomatis pasti akan terbantu untuk tetap terangkat. Kalau seandainya pun juga kita pegang barnya, kalau kita tarik barnya ke belakang juga akan tidak terjadi masalah juga gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya lebih banyak alasan untuk selamatnya gitu dibandingkan dengan tidak selamatnya. Tapi kurang lebih ya ini lebih kepada reaksi saja gitu ya. Mungkin menurut saya menyenangkan kalau memang kalau kita terpaksa harus mengangkat beban begitu berat, maka komunikasi antara kita dan training partner itu bersimulasi untuk skenario terburuk itu penting gitu. Untuk mengatasi yang namanya cedera yang nanti harus kita alami gitu ya. Contohnya ketika sebelum melakukan angkat beban dikomunikasikan begitu ya dengan training partner kita. Kalau misalnya saya tidak kuat mengangkat, kalau saya buang ke depan apa yang dilakukan, kalau kita misalnya buang ke belakang apa yang akan dilakukan oleh training partner, begitu ya Mas Aderai? Betul, tepat sekali Mbak. Kemudian apakah kejadian seperti ini sebelumnya sering terjadi memang kecelakaan yang seperti dialami Vicky atau sebetulnya hal yang jarang terjadi karena harusnya sudah tahu cara mengatasinya?
Iya, jarang terjadi sih Mbak. Ya, kalau sampai terjadi pasti terjadinya hanya sekedar cedera. Iya. Jadi kalau cedera mungkin nggak latihan jadi cedera pinggang gara-gara squat. Iya. Apakah terjadi nggak cedera misalnya mungkin apalagi misalnya mungkin lehernya aja misalnya nggak enak gitu ya. Terjadi nggak? Terjadi. Jadi semuanya terjadi bisa. Tapi kalau sampai terjadi kematian seperti prematur kematian seperti ini jarang terjadi. Mungkin pandangan Mas Aderai juga ini kan sempat jadi viral karena justru media luar ini marak memberitakan. Jadi artinya Ya bukan karena hanya di bagi Indonesia saja, di luar negeri juga ini hal yang jarang sekali. Iya betul, makanya kenapa marah karena berbeda kalau seandainya kejadian ini, oh iya memang banyak yang meninggal karena ya itu mungkin lain cerita ya. Tapi ini menjadi hal yang unik juga karena bagaimanapun juga, apalagi kalau kita latar belakangnya sebagai seorang binaragawan ya. Jadi apakah free weight itu adalah suatu syarat keharusan yang harus dilakukan? Jawabannya tidak. Nah dilihat di TV sekarang ini namanya Smith Machine. Ya. Nah bisa nggak saya menggunakan Smith Machine untuk melatih kekuatan otot paha saya? Bisa. Menggunakan leg press, bisa gak menggunakan leg press? Bisa. Jadi banyak sekali opsi-opsi lain yang kita tidak harus melakukan hal yang dilakukan oleh powerlifter gitu ya. Jadi menurut saya makanya kita tidak boleh terperangkap di dalam sebuah metode lupa memahami substansinya, maksudnya itu. Atau karena memang adanya ego, kelihatannya lebih keren gitu kalau misalnya free lift tanpa menggunakan mesin gitu Mas? Ya mungkin kalau seandainya ada tren untuk hitting records gitu ya, nggak ada masalah kalau memang profesinya sebagai seorang powerlifter ya gitu ya, karena yang namanya marker atau indikator daripada keberhasilan kesuksesan seorang powerlifter adalah kan berapa besar angkatan atau berapa berat angkatan yang dilakukan. Tapi kalau dalam bodybuilding kita nggak pernah bertanding tiba-tiba ditanya misalnya, oh kamu ngangkatnya berapa gitu di panggung, kan nggak ada. Begitu. Artinya harus mendahulukan safety karena profesinya sebagai binaragawan bukan lifter begitu ya Mas Aderai? Pesannya nih Mas untuk para bodybuilder di luar sana dan juga para pegiat gym yang suka olahraga. Ya, yang pasti kita tidak mau lompat ke dalam satu konklusi seolah-olah kita tidak boleh latihan keras dan berat ya. Kita prihatin dengan situasi ini. Kita mendoakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kekuatan. Bagi teman-teman, jadikan pengalaman ini menjadi satu pembelajaran yang luar biasa ya. Kalau kita bijaksana, kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, nggak perlu belajar dari kesalahan diri sendiri, harus ngalamin dulu sendiri gitu ya, harus cedera. Nah, jadi kita ambil petik pembelajarannya dengan tetap mengutamakan keselamatan, karena kembali lagi latihan adalah sebuah metode, substansinya adalah yaitu tadi badan yang sehat dan badan bagus, jadi bonusnya nggak apa-apa, kurang lebih itu Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Aderai siang hari ini sudah bergabung di Kabar Siang. Thank you Mbak, makasih teman-teman sekalian.